Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview salah satu alat espresso rumahan lagi. Ya, tapi alat espresso rumahan ini menurut gue sedikit berbeda dari alat espresso rumahan yang sudah pernah gue review sebelumnya gitu ya. Nah, jadi mesinnya adalah ini ya, Konka Coffee Maker KCF 1001WE. Nah, jadi mesin espresso ini sudah include dengan alat untuk frotting susu. Jadi teman-teman tinggal masukin susu di tempat penampungnya, terus teman-teman tinggal pencet. Nah, teman-teman nanti udah bisa bikin untuk cappuccino atau cafe latte gitu ya. Nah, jadi dia seperti ini ya bentuknya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau menurut gue cukup menarik sih. Terus dia ini spesifikasinya pun sudah ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Ada di sebelah sini. Nah, jadi dia itu wattnya itu cuma 1230 sampai 1470 watt. Nah, terus langsung aja gue kasih lihat ke teman-teman, ketika teman-teman beli mesin ini teman-teman akan dapat apa-apa aja. Oke, jadi ini yang akan teman-teman dapat unitnya sendiri ya, unitnya seperti ini. Nah, terus teman-teman akan dapat single coffee basket. Terus teman-teman akan dapat juga double coffee basket ya. Terus ada dapat portafilternya satu. Terus ada sendok takar sekaligus dengan tempernya, dan ada kitab-kitab yang harus teman-teman perhatikan. Ya, pertama di sini teman-teman akan dapat kartu garansi ya. Kartu garansi ini jangan sampai hilang. Oke. Jadi kalau sampai ada apa-apa sama sini teman-teman bisa klaim. Nah, terus ada user manual ini dalam bahasa Inggris, satu lagi nih instruksi manual dalam bahasa Indonesia. Nah, ini gue sarankan teman-teman harus baca. Jangan sampai nggak baca, karena di mesin ini ketika pengoperasian pertama itu ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa pakai mesinnya ya. Oke, ini kita simpan. Nah, terus yang berikutnya, dia ini sudah datang dengan coffee basket yang pressurized. Ya, jadi di belakangnya seperti ini. Jadi mesin ini tidak membutuhkan konsistensi gilingan yang benar-benar bagus banget gitu ya. Nah, terus gue sarankan sih pakai yang double aja ya. Yang single ini menurut gue kemarin gue udah coba itu rasanya tuh jadi terlalu tipis rasa kopinya. Oke, nah sekarang kita lihat ke mesinnya sendiri. Oke, mesinnya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, ya warnanya biru tua gini. Nah, di depan sini teman-teman akan menemukan 3 tombol, yaitu ada espresso, cappuccino, dan latte. Ya, terus di sebelah kanan mesinnya di sini teman-teman akan menemukan tempat untuk penampung susu yang akan teman-teman pakai. Nah, ini ya, untuk teman-teman bikin susu yang sudah dipanaskan secara otomatis. Oke. Nah, terus di sini di bagian belakang teman-teman akan menemukan tempat penampung airnya. Di sini kapasitasnya sekitar 1 liter. Ya, cukup besar, dan jangan lupa ketika teman-teman baru pertama beli dia ada semacam karet penyumbat ya. Jadi itu harus dibuka dulu. Nah, terus untuk tombol on off-nya itu ada di sebelah sini. Nah, yang ini ya. Nah, sekarang gue mau coba lihat dulu ke bagian untuk steam susunya ya. Jadi ini teman-teman kalau mau lepasin ini agak diangkat terus ditarik gitu ya. Jadi jangan cuma ditarik, jadi harus agak diangkat dikit terus ditarik ya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman sudah mendapatkan kompartemen untuk susu ini maksimal 700 ml. Ya, terus kalau teman-teman perhatikan di bagian depan ya, di bagian depan sini ya. Tuh ya, ada gambar di sini kayak ada gambar 3 tetes air, yang sebelah kanan ini 1. Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Tuh. Ini dan yang sebelah sini. Nah, ini teman-teman bisa diputar untuk pengatur seberapa banyak buih yang teman-teman pengen. Nah, terus ini juga teman-teman nggak usah khawatir, ini semuanya bisa dibersihkan gitu ya. Nah, jadi cara bersihkan ini teman-teman harus lepas dulu. Oke, setelah dilepas ya, yang bagian tuas ini teman-teman mau dorong atau mau dibersihin seperti ini boleh, tapi gue sarankan ini ditutup dulu terus didorong ke depan. Nah, didorong, nah ini ya seperti ini. Nah, ini jadi teman-teman bisa bersihkan gitu. Terus bagian ininya mau teman-teman siram pakai air pun boleh, tapi habis itu dikeringkan lagi aja ya. Setelah dikeringkan baru teman-teman pakai lagi. Nah, terus yang menurut gue hal yang menarik itu adalah dia ini sistem pemanasannya, si susunya tuh suhunya nggak terlalu panas. Jadi gue udah coba beberapa kali bikin, ini teman-teman bisa dapetin sweetness dari susunya. Jadi si gulanya tuh belum terbakar ya, belum burn gitu. Karena kan ada beberapa mesin seperti ini ya yang ada pemanas susunya, dia itu manasin susunya terlalu tinggi suhunya. Efeknya nanti kadar gula dari si susunya itu akan terbakar gitu ya. Nah, terus gue mau jelaskan sedikit ke bagian tombol-tombol yang ada di sini ya. Jadi di depan sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di depan sini, di paling atas ini untuk espresso. Nah, ini untuk cappuccino, ini untuk cafe latte. Dan ini pun bisa untuk single atau double. Kita kalau misalnya teman-teman mau bikin single aja, teman-teman tinggal pencet 1 kali. Nanti dia lampunya akan pindah ke sebelah yang sini. Kalau mau double, pencet 2 kali, nanti lampunya akan pindah ke sebelah kanan. Nah, diemin aja, nanti dia akan langsung bikin espressonya. Nah, ini takarannya tuh teman-teman langsung bisa lihat di instruksi manual yang tadi. Nah, terus di bagian bawah ya seperti biasa ya. Di sini di bawah sini ada drip tray. Ya, ini bisa teman-teman lepas seperti ini. Oke, ini ya, kalau bekas-bekas tetesan gitu. Nah, terus yang menariknya karena dia ini kan teman-teman bisa untuk frot susu nih. Ya, misalkan teman-teman taruh gelasnya ternyata kecil. Supaya nggak muncrat-muncrat, dia juga sudah menyediakan kayak
Tuh, jadi gelasnya bisa agak lebih tinggi posisinya. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai gelas yang nggak terlalu besar atau teman-teman pengen single aja, gitu ya. Nah langsung abis ini gue akan kasih lihat ke teman-teman gimana cara bikin atau mengoperasikan mesin espresso ini. Oke teman-teman, nah jadi setelah mesinnya ready ya, misalnya teman-teman sudah isi susunya. Oke, nah kita nyalain tombol yang ada di sebelah kanan. Nyalain, nah dia lampunya ini nanti akan berkedip-kedip dulu tuh ya, dia akan kedip-kedip dulu. Nah ini waktunya singkat banget, kenapa? Karena dia ini sudah menggunakan yang namanya thermoblock ya, jadi proses pemanasannya itu cepat. Nah untuk pertama kali ketika teman-teman baru nyalain mesin ini ya, jadi nanti airnya diisi dulu aja, terus di sebelah sini kalau menurut gue teman-teman isi air dulu aja. Nah jadi nanti pada saat baru pertama kali nyala ya, si portanya teman-teman pasang dulu aja, belum ada kopi. Oke, terus teman-teman taruh gelas aja di sebelah sini, ditaruh gelas. Nah terus si bagian buat susunya ini dipinggirin keluar gini. Oke, nah terus ketika dia sudah solid, dia sudah udah nggak kedip-kedip, teman-teman pencet tombol cappuccino 2 kali. Nah nanti dia akan mengeluarkan steam tuh ya, dari bagian steamernya akan keluarin uap. Nah setelah uapnya berhenti, nanti dia baru akan keluar air gitu. Nah itu baru mesinnya baru bisa digunakan ya. Jadi kalau baru pertama kali teman-teman baru nyalain tapi ininya sudah nyala semua, terus teman-teman pencet espresso doang, dia nggak akan keluar air. Jadi cara yang tadi tuh kayak mungkin kunci lah ya, kunci awal untuk mengoperasikan si mesin ini. Nah baru setelah itu bagian kompartemen susunya teman-teman buang lagi airnya gitu ya, baru ready untuk dibikin espresso gitu. Oke, setelah mesinnya ini sudah tidak kedip-kedip ya, jadi ini gue mau coba bikin cappuccino tapi yang double. Oke, nah ini bubuk kopinya gue pakai kurang lebih sekitar 11 gram. Oke, kita pasang. Nah kalau misalkan ini nggak bisa sampai lurus banget, jangan dipaksain ya. Oke, kalau sudah, ini untuk susunya kita keluarin. Gue mau bikin cappuccino yang double ya. Pencet 2 kali, diemin aja. Nah ini yang gue bilang tadi ya teman-teman, kalau mau atur untuk buihnya bisa di sini. Oke, diemin aja. Oke, nanti setelah susunya selesai langsung dia akan keluar espressonya ya. Nah kalau misalkan nih, misalkan teman-teman ngerasa wah terlalu penuh tapi dia belum mati-mati, teman-teman bisa langsung pencet ininya lagi, stop. Nah itu teman-teman bisa operasikannya juga secara manual, bisa juga gitu. Nah kalau misalnya teman-teman mau bikin espressonya doang dengan cara manual, itu juga sama. Jadi teman-teman tahan tombol espressonya ini 3 detik, nanti dia langsung keluar espressonya. Nah kapan teman-teman pengen stopin, tinggal teman-teman pencet lagi aja gitu ya. Nah ini gue contohin seperti ini tuh ya, teman-teman lihat di sini tuh ya kan. Nah habis ini kita langsung masuk ke kesimpulan. Oke teman-teman, nah gimana setelah tadi lihat simpelnya cara bikin cappuccino dengan mesin Konka ini ya, teman-teman tinggal nilai sendiri aja. Nah sekarang cobain dulu ya gimana rasanya kalau teman-teman lihat ya. Nah ini tadi memang gue settingnya itu si foamnya gue mau bikin agak lebih banyak gitu ya, supaya rasa kopinya masih tetap terasa. Oke, rasa kopinya bener tetap kerasa gitu ya. Dan balik lagi, ini biji kopi yang biasa gue pakai untuk gue minum espresso. Dan kalau misalnya dicampur ke susu yang dipanaskan gitu ya, kurang lebih takarannya seperti ini, rasanya itu tidak berbeda jauh gitu ya. Jadi mirip-mirip lah ya. Dan rasa manis dari susunya tuh masih kerasa gitu ya. Oke, sekarang kita ke mesinnya nih. Gue mau kasih tahu teman-teman, ketika setelah teman-teman pakai bikin cappuccino nih, ada hal yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman taruh gelas aja, mau jug juga boleh, yang bagian susu buat tuas susunya ini teman-teman keluarin. Nah terus yang knob ini teman-teman putar ke bagian bawah yang ada tulisan clean ya. Setelah itu teman-teman pencet mau yang cafe latte atau cappuccino boleh, tapi gue di sini pencet yang cappuccino ya. Jadi dia itu nanti untuk ngebilas atau flush si bagian untuk
steamernya supaya dia tidak ada sisa susu. Oke, kalau sudah, pencet aja sekali lagi. Udah, nah setelah itu teman-teman mau lap bagian si steamernya itu boleh. Jadi ini fitur untuk membersihkan saluran di bagian dalam si steam susunya. Nah sekarang pertanyaannya, buat siapa mesin espresso ini? Mesin ini cocok buat teman-teman yang mungkin baru married gitu ya, yang suaminya suka ngopi atau istrinya suka ngopi ya, tapi bangun paginya suka terlambat. Menurut gue cocok nih ya kan. Jadi teman-teman tinggal mau beli bubuk kopi boleh, tinggal beli mesin ini terus masukin susu, dan susunya pun ini bebas. Teman-teman mau pakai almond milk bisa, teman-teman mau fresh milk bisa, mau pakai yang low fat atau apapun itu bisa. Ya tapi ingat setelah dipakai harus dibersihkan lagi gitu. Nah terus teman-teman yang suka banget, misalkan suka minum espresso, nggak mau ribet-ribet tapi sesekali suka minum juga yang milk base ya, yang kayak misalkan cappuccino, cafe latte, dan ini teman-teman mau bikin misalkan mau bikin flat white, menurut gue juga bisa karena kemarin sudah gue coba gitu ya. Tinggal settingan si foamnya aja teman-teman kurangin atau mau lebihin. Jadi bener-bener banyak kemudahan yang bisa teman-teman dapatkan di mesin ini gitu. Terus dia juga build quality-nya ini benar-benar bagus sih, dan mau teman-teman bersihin ini juga gampang banget teman-teman. Semuanya bagian susu ini ya teman-teman bisa cuci ya, nggak perlu teman-teman khawatir rusak gitu. Tapi yang pasti ketika teman-teman sudah cuci, keringkan dulu aja. Dan sebelum teman-teman pakai mesin ini, sebisa mungkin itu bagian-bagian kayak portanya, coffee basketnya, penampung airnya itu teman-teman cuci dulu. Nah kalau misalnya teman-teman masih mau tanya-tanya, masih ragu sama mesin ini, atau masih pengen nanya gue lebih lanjut, teman-teman langsung DM Instagram gue aja di sebelah sini di @remaringka ya, sebisa mungkin dan secepat mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.